Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ciamis, Satpol PP bersama Bea Cukai menggelar operasi bersama di 6 kecamatan. Hasilnya, petugas Satpol PP dan petugas cukai berhasil menemukan sejumlah paket besar yang berisi ribuan rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal. Selain menyita 3.196 bungkus rokok ilegal, petugas Bea Cukai bersama Satpol PP Ciamis melakukan pembinaan dan edukasi kepada penjual warung eceran dan masyarakat agar tidak memperjualbelikan rokok ilegal yang merugikan negara. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis Uga Yugaswara selaku Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Hasil Tembakau menjelaskan, pihaknya gencar melakukan sosialisasi tentang perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat dan stakeholder, mulai tingkat desa hingga kecamatan, untuk meminimalisir kerugian negara yang diakibatkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ciamis. Penindakan dan mengamankan 3.196 bungkus rokok atau setara dengan 63.920 batang rokok. Dan operasi bersama. Nah, di dalam sosialisasi ini kita menyampaikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya, tentang di bidang cukai sebagai pengganti dari Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, ya, sehingga diharapkan masyarakat pertama tersampaikan ya, mengenai peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua, bisa menekan ya, peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya hasil tembakau. Dan yang terakhir adalah adanya kesadaran dari masyarakat ya, untuk berpartisipasi aktif untuk taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sosialisasi perundang-undangan bidang cukai ini digelar dengan pendekatan seni budaya agar informasi mudah diterima oleh masyarakat setempat. Oke, tanpa begitu. Yang kedua apa, Pak? Satpol PP Kabupaten Ciamis pun terus melakukan pengumpulan informasi dan pembinaan terhadap warung eceran di 27 kecamatan terkait peredaran rokok ilegal yang menyasar di pelosok desa wilayah Ciamis. Melalui sosialisasi bidang cukai dan penindakan rokok ilegal ini, diharapkan masyarakat dengan sadar tidak memperjualbelikan rokok ilegal yang merugikan negara. Pasalnya, penerimaan hasil cukai tembakau ini akan kembali digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Galuh Raya Channel melaporkan. Kabupaten Ciamis kembali menorehkan prestasi membanggakan di penghujung akhir tahun di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Ciamis menjadi juara umum Basnas Jabar Award 2022 dengan memenangkan 8 kategori anugerah. Di antaranya, anugerah kepada Bupati Ciamis Haji Herdiat Sunaria sebagai Kepala Daerah yang peduli Basnas, anugerah rasio pengumpulan terbaik, anugerah nominal capaian pengumpulan terbesar, muzaki individu terbanyak, pengelolaan dana hak amil terbaik, anugerah penghargaan eksternal terbaik, anugerah komunikasi dengan pemerintah daerah terbaik, dan juara umum Basnas Jabar Award 2022. Penghargaan ini diterima Asisten Daerah 1 Pemkab Ciamis Wasdi Ijudin mewakili Bupati Ciamis. Saat ini tengah kita saksikan penyerahan penghargaan dari Basnas Kabupaten Ciamis. Basnas Kabupaten Ciamis.
ekspor. Saat ini kita sedang melakukan pendampingan ekspor. Jadi kita meng-hire tenaga ahli untuk pendampingan ini. Terus kita juga sedang melakukan promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Promosi perdagangan luar negeri dengan linkage melalui kantor perwakilan Bank Indonesia yang berada di luar negeri, melalui kantor pusat juga kita ada mengikutkan promosi perdagangan, business matching pemasaran. Di antaranya kita telah mengirimkan berbagai produknya ke Helsinki, Finlandia, kemudian ke Namibia, dan tentunya itu melalui kurasi yang tidak mudah ya. Kebetulan Mendung Jaya ini berhasil lolos kurasi sehingga berhasil mengirimkan produknya dan mengikuti pameran di sana. Tantangannya tentu ada ya, dari Mendung Jaya ataupun dari kita untuk melakukan pendampingan ini. Dari kita dari sisi pendampingan kan tidak hanya dari sisi, tapi dari sisi soft skill juga kita tentu selalu memberikan motivasi dan dorongan ya buat Mendung Jaya ini. Pelatihan dan pendampingan juga di situ ada berbagai materi bagaimana dia memperkuat dari sisi kapasitas SDM, kemudian juga mendorong kualitas produksi yang tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Nah itu kemarin ke Thailand itu kirim sandal 8.000 pieces yang udah berjalan ya, kita ekspor ke Korea itu Pak, masih sandal dan barang-barang kebutuhan hotel. Kalau yang udah tiap hari yang kita produksi untuk Amerika Pak, tapi untuk Amerika itu kita masih melalui trading company, masih melalui orang lain kan gitu. Jadi seolah kita ini makmur lah ke mereka gitu, tapi kita yang mengerjakan. Mereka kan kebutuhan seolah kebutuhan macam kita lah, membutuhkan tempat keranjang-keranjang buat di rumah, barang-barang plastik, barang-barang apa kan. Mereka itu kan yang macam gini yang dibutuhkan mereka. Bahan alami, karena itu mereka itu udah konsep hidupnya seperti itu. Peran BI itu sangat mendukung dan menunjang sesuai dengan program pemerintah, itu pemberdayaan UKM ya Pak ya, pemberdayaan UKM, terus pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi daerah ya Pak ya, pengembangan ekonomi daerah dan macam-macam itu kan BI sangat membantu sekali Pak ke kitanya. Tahun 2020 saya bertemu dengan PT Pertamina. Dari situlah alhamdulillah sampai saat ini saya mendapatkan kredit dari Pertamina. Alhamdulillah bisa menambah peralatan untuk produksi, juga bisa untuk menunjang pemasaran juga. Bahan baku juga bahan penunjang gitu. Terus menambah karyawan sehingga jumlah produksi bertambah menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, dan alhamdulillah sampai saat ini terus meskipun kemarin dalam masa pandemi masih tetap eksis, bisa produksi terus. Ada pembinaan, salah satunya dengan adanya fasilitas untuk pelatihan, kemudian ada untuk menunjang pemasaran, salah satunya yaitu bikin katalog ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina.
Saudara, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengebut pembangunan infrastruktur jalan. Jalur tengah selatan saya push supaya tengah yang tidak terakses tiba-tiba mudah kan, maka lahirlah pertanian yang laku dijual karena mudah kendaraan menjual sayurannya dan pertaniannya. Jalan Purwodadi Bojong Nangka ini merupakan akses atau penunjang terhadap lumbung pangan. Ya. Ini merupakan prioritas kabupaten maupun prioritas nasional. Harapannya setelah dibangunnya atau diperbaikinya jalan ini, aktivitas kegiatan masyarakat khusus di sekitar ruas jalan ini bisa lebih efektif lagi, bisa lebih lancar lagi, sehingga untuk aktivitas angkutan barang maupun jasa, terutama hasil pertanian, bisa lancar dan bisa mempersingkat waktu. Dukungan dari pemerintahan provinsi alhamdulillah sangat besar di tahun ini untuk infrastruktur jalan kurang lebih 46 miliar, dan ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan kemantapan jalan khususnya jalan kabupaten. Harapannya di masa pemulihan ini dengan diperbaikinya atau dibangunnya jalan-jalan akan menunjang perekonomian masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat bisa pulih lebih cepat, ya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kayaknya dari kecil saya baru merasakan sekarang ini gitu, ya lebih maju lagi gitu, lebih disejahterakan lagi gitu. Ya terima kasih, untuk kedepannya lebih sejahtera lagi untuk masyarakatnya gitu. Alhamdulillah dibangun, bersyukurlah warga di sadaya di warga di senang. Rasanya bunga pisan we. Ya nuhun alhamdulillah gitu. Sebelumnya, Dinas Kesehatan telah memberikan surat peringatan keras agar pengrajin gula tidak menggunakan bahan kimia dan limbah untuk mencetak gula. Namun peringatan ini ternyata diabaikan pengrajin. Lihat dari bahan-bahan yang digunakan pembuatan gula cukat sukrosa, di mana itu bahannya itu pertama menggunakan molase, terus juga menggunakan gula rafinasi, dan terus ada penggunaan tepung sebagai bahan pengisinya, dan juga ada digunakan pengawet natrium metabisulfit, di mana memang bahan-bahan yang digunakan itu bahan makanan gitu. Aspek komposisi ini memang kalau lihat aspek keamanannya, gula tersebut ya aman untuk dikonsumsi. Banyak pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab secara moral karena hanya bermotif margin, sementara pengguna hasil produksinya dikira gula itu gula aren benar, gula itu gula kelapa benar. Bahayanya kalau ini terjun ke pasar tradisional, ke warung-warung tradisional
ini akan menghantam harga gula lokal. Nah ini yang ditakuti oleh negara sebenarnya selama ini.